Yusuf itu punya satu hal yang orang lain gak punya. Dia itu mengetahui apa? Alkitab berkata bahwa Tuhan itu bilang kepada Abraham. Abraham juga menyampaikan kepada Ishak. Ishak menyampaikan kepada Yakub. Dan Yakub juga menyampaikan kepada Yusuf. Hal yang tidak dipunyai oleh saudara-saudaranya, inilah yang membuat Yusuf berbeda. Apa yang diketahui oleh Yusuf? Yusuf tahu bahwa 400 tahun bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Itu hal penting. Jadi ketika turun dari Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, dan Yakub kepada dia, ini adalah perkataan yang membuat dia harus mengerti bagaimana hidup dalam rencana Tuhan. Hal kedua, apa yang diketahui oleh Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya? Dia mengerti bahwa dia dipilih. Yang kedua adalah Yusuf mengetahui bahwa dirinya dipilih masuk ke Mesir. Dengan cara apa? Buat dia cara Tuhan itu gak penting. Apapun caranya. Tapi dia ngerti bahwa dia harus masuk ke Mesir. Makanya kalau kita lihat ayat-ayatnya dengan baik, tidak menemukan bahwa orang yang namanya Yusuf ini bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, berkata kepada Tuhan tidak adil, berkata kepada orang-orang sekitarnya, aku ini diperlakukan tidak adil. Dia ngomong, aku tidak suka diginiin, aku tidak suka digituin, aku gak suka dibuat begini. Dan orang yang namanya Yusuf itu juga tidak protes ini, tidak komplain ini, tidak protes itu, dan tidak komplain itu. Ada satu perjalanan yang dia ketahui bahwa dia dipilih masuk ke Mesir. Ini perkara yang ajaib. Perkara ajaib yang ketiga adalah mimpinya. Tiba-tiba dia bilang kepada saudara-saudaranya bahwa aku bermimpi. Ketika ada di ladang, aku lihat ketika kita semua lagi mengikat berkas-berkas gandum, tiba-tiba berkas gandum itu berdiri tegak. Sementara berkas-berkas gandum kalian semua itu sujud kepada berkas gandumku. Lalu orang-orang yang ada di situ termasuk saudara-saudaranya juga tahu apa maksud dari mimpi itu. Mereka ngerti mimpi itu. Lalu itu membuat mereka saudara-saudaranya menjadi makin sakit hati, makin benci. Dia gak ramah dengan Yusuf. Lalu Yusuf bermimpi lagi. Dalam sebuah tidurnya dia bermimpi bahwa tiba-tiba dia melihat dia ada suatu tempat yang tinggi dan lihat bagaimana ada matahari, ada bulan dan 11 bintang itu menyembah kepada dia. Dan dia sampaikan kepada saudara-saudaranya dan saudaranya makin sakit hati. Dia sampaikan juga kepada ayahnya dan ayah mengatakan, mimpi apa kamu? Aku, ibumu dan saudara-saudara menyembah kepadamu itu. Tapi perkara yang ajaib, Yakub mengerti perkara yang sudah dididik oleh Tuhan. Dia menegur Yusuf tapi dia gak menolak mimpinya. Dia simpan dalam hati. Ini menjadi sebuah perjalanan yang diketahui oleh Yusuf. Perkara yang keempat adalah mimpi juru minuman. Di dalam sebuah sel tiba-tiba ada 2 orang yang bermimpi. Dan tiba-tiba dia bercerita kepada Yusuf dan Yusuf menerjemahkan mimpinya. Dan mimpinya itu benar bahwa 3 hari kamu akan bebas dan kembali pada posisimu. Dan akhirnya dia menjadi seorang posisi sebagai juru minuman Firaun. Tapi yang ajaibnya dia dibuat lupa oleh Tuhan.
Itu ajaibnya. Dan Yusuf nggak protes, nggak komplain dan bilang aku nggak suka gini, aku nggak suka begitu. Dia nggak sungut-sungut ini, nggak sungut-sungut itu. Dia tetap stay, dia tetap tenang, dia tetap teduh. Kenapa dia tetap tenang, stay, tetap teduh? Kenapa? Karena rahasianya dia punya mengerti ini, mengetahui.